Habitat harimau diinvasi, konflik manusia dan harimau pun tak terelakkan. Dari foto-foto yang dipublish pada tahun 1900 hingga 1930, banyak foto yang memperlihatkan bangsa Eropa tengah berpose dengan harimau hasil buruannya. Tak terhitung sudah berapa banyak tragedi penerkaman manusia oleh harimau Sumatera yang terekam oleh harian Kompas. Namun lebih tak terhitung lagi jumlah berita tentang derita raja hutan ini akibat ulah manusia. Hingga saat ini jumlah harimau Sumatera yang tersisa hanya berjumlah 603 ekor saja. Konflik dengan harimau telah terjadi sejak manusia membabat hutan dan menjadikannya sebagai perkebunan atau permukiman. Pada 1973, 14 ekor harimau mengamuk di Kampung Jujun, Kecamatan Danau Kerinci dan memangsa 6 sapi. Konflik ini terus berlanjut hingga kini. Seekor harimau Sumatera tertangkap ketika masuk kampung untuk memangsa ternak penduduk. Harimau betina yang tertangkap ini mengalami malnutrisi. Beratnya hanya 45,2 kg, kurang 15 kilo dari berat ideal. Harimau terpaksa turun ke perkampungan karena mangsa alaminya seperti rusa dan babi hutan turut dijarah manusia. Konflik perebutan lahan antara kedua spesies ini membuat manusia pun turut menjadi mangsa sang raja hutan. Pada 1980 saja, di Kabupaten Sawah Lunto, sudah 14 orang tewas disantap harimau. Sedangkan di Riau, dalam kurun waktu 1978 hingga 1979, jumlah orang yang tewas oleh harimau adalah 30 orang. Lebih tinggi daripada jumlah pembunuhan manusia oleh manusia, yaitu 25 kasus. Kasus demi kasus membuat harimau semakin dipandang sebagai pembunuh berdarah dingin dan bengis. Perburuan harimau pun gencar dilakukan, bahkan pemimpin daerah seperti gubernur sampai ikut berburu. Apalagi ditambah hadiah yang didapat, kulit harimau yang berharga mahal di pasaran. Ada pula yang memanfaatkan harimau sebagai bintang sirkus, seperti yang dimuat harian Kompas pada 1982. Populasi harimau Sumatera terus berada pada kondisi kritis. Bahkan tak mungkin harimau Sumatera akan mengikuti jejak kedua saudaranya, harimau Bali dan harimau Jawa yang telah punah. Apalagi mengingat hutan Sumatera yang menghilang dari hari ke hari dengan cepat. Sebetulnya kita tuh harus sudah berani menetapkan suatu action yang sangat-sangat ekstrim. Yang ekstrim itu apa? Yuk kita sekarang terpaksa harus fokus hanya kepada wilayah yang secara manajemen dan secara kondisi habitat itu posisinya itu menengah ke atas. Nah yang menengah ke bawah bukan diabaikan, tapi dengan terpaksa harus kita lakukan translokasi aja. Jadi translokasi karena kalau ditetapkan tetap dipelihara wilayahnya tetapi secara populasi kecil, satu secara sumber dana itu sangat besar, dan kedua kembali lagi untuk kepentingan secara populasi tidak viabel, hanya tinggal 10 ekor ya tidak akan berkembang. Lebih baik 10 ekor itu kita angkut, kita distribusikan. Ini kan kegiatan yang sangat ekstrim. Zaman sekarang ini cuma 2 yang harus dikuatkan, penegakan hukum dan tentang tata ruang, itu aja.
Udah tinggal itu. Karena yang tersisa sekarang itu kan tinggal sisa enklav-enklav yang kecil untuk kepentingan harimau, tetapi sangat luas untuk kepentingan manusia dan pembangunan. Nah, ini bagaimana kita bisa mensinkronkannya. Begitu berat dilahirkan menjadi harimau di Indonesia, garis hidupnya seakan ditakdirkan untuk dirampas rumahnya. Hidup di balik jeruji, mati terjerat, dikeroyok amukan warga, dan paling beruntung bila ditembak mengenai organ vital, mati tanpa sempat merasakan nyeri dan takut. Segera, satwa endemik Indonesia ini akan menjadi cerita belaka.